sebuah negeri kuno yang dipenuhi bangunan menjulang dan manusia-manusia bertubuh luar biasa kuat. Kaum Ad berdiri dengan keyakinan bahwa tak ada kekuatan di bumi yang mampu menandingi mereka. Mereka menantang langit, menertawakan peringatan Nabi Hud, dan merasa angin gurun hanyalah bagian dari alam yang bisa mereka abaikan. Namun, suatu hari, di Cakrawala muncul awan hitam yang bergulung pelan yang mereka kira membawa hujan penyelamat. Padahal justru membawa badai pemusnah yang akan merobohkan tubuh-tubuh raksasa dan menelan seluruh kejayaan mereka selama 7 malam 8 hari tanpa henti. Kisah ini bukan sekadar cerita tentang sebuah bangsa yang hilang, tetapi tentang bagaimana kesombongan manusia bisa dihancurkan dalam sekejap oleh kehendak Allah. Tonton kisah ini sampai akhir, karena pelajaran di bagian akhirnya bisa mengubah cara kita memandang kekuatan dan kehidupan. Jika kisah ini terasa bermanfaat, sebarkan juga ke grup keluarga dan Tuan Men agar lebih banyak yang mengambil hikmahnya. Jangan lupa dukung channel ini dengan menekan like, menuliskan komentar, dan subscribe agar lebih banyak kisah sejarah Islam yang bisa kita pelajari bersama. Tulis amin di kolom komentar sebagai doa agar kita dijauhkan dari kesombongan seperti kaum Ad. Dan semoga bagi kalian yang menonton hingga akhir, Allah melapangkan rezeki, menenangkan hati, melindungi keluarga kalian, dan menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang mengambil pelajaran dari kisah umat terdahulu. Sekarang, mari kita mulai kisahnya. Jauh setelah peristiwa besar yang menimpa kaum Nabi Nuh, waktu terus berjalan, dan generasi manusia kembali memenuhi bumi. Di wilayah selatan Jazirah Arab, terbentang sebuah negeri luas yang dikelilingi hamparan gurun dan perbukitan pasir. Di sanalah hidup suatu bangsa yang dikenal kuat, tangguh, dan disegani oleh bangsa-bangsa di sekitarnya. Mereka adalah kaum Ad, sebuah kaum yang memiliki tubuh besar, tenaga luar biasa, dan kemampuan membangun yang mengagumkan. Di tengah gurun yang keras, mereka mampu mendirikan kota-kota megah dengan bangunan tinggi yang menjulang. Pilar-pilar besar berdiri kokoh seperti menantang langit, menjadi simbol kekuatan yang mereka banggakan. Bagi siapapun yang melihatnya dari kejauhan, negeri itu tampak seperti pusat kejayaan yang tak akan pernah runtuh. Kaum Ad tidak hanya dikenal karena bangunannya yang megah, tetapi juga karena kekuatan fisik mereka yang luar biasa. Tubuh mereka lebih besar dan lebih kuat dibanding banyak manusia pada masa itu. Mereka mampu mengangkat beta-beta besar yang sulit dipindahkan oleh orang lain. Dengan tenaga itu, mereka membangun istana, menara, dan tempat tinggal yang membuat negeri mereka tampak megah di tengah gurun. Banyak kabilah lain memandang mereka dengan rasa kagum sekaligus takut. Tidak sedikit yang percaya bahwa kaum Ad adalah bangsa yang hampir tak terkalahkan. Perasaan ini perlahan tertanam juga dalam hati mereka sendiri, membuat mereka semakin yakin bahwa kekuatan mereka tidak akan pernah bisa ditandingi oleh siapapun. Kemakmuran negeri mereka semakin menambah keyakinan itu. Tanah yang mereka tempati memiliki sumber kehidupan yang cukup untuk menopang masyarakatnya. Perdagangan berjalan, ternak berkembang, dan kehidupan tampak stabil dari tahun ke tahun. Anak-anak tumbuh di tengah kemegahan bangunan dan kisah-kisah kebesaran leluhur mereka. Para pemimpin kaum Ad sering membanggakan kekuatan bangsa mereka, menceritakan bagaimana tidak ada kaum lain yang mampu menandingi kemampuan mereka. Kata-kata seperti itu terus berulang dari generasi ke generasi, hingga lambat laun membentuk keyakinan yang sangat dalam bahwa mereka adalah bangsa paling kuat di muka bumi. Namun di balik kejayaan itu, sesuatu mulai tumbuh tanpa disadari. Kebanggaan yang semula hanya rasa syukur atas kekuatan berubah menjadi kesombongan. Mereka tidak lagi sekadar merasa kuat, tetapi mulai meyakini bahwa kekuatan itu membuat mereka lebih tinggi dari yang lain. Banyak dari mereka mulai berpaling dari ajaran tauhid yang pernah diwariskan oleh para nabi sebelumnya. Berhala-berhala didirikan, disembah, dan dijadikan simbol kekuatan mereka sendiri. Bagi kaum Ad, kekuasaan dan kekuatan fisik seolah menjadi bukti bahwa mereka tidak membutuhkan peringatan dari siapapun. Kesombongan itu perlahan menutup hati mereka. Ketika seseorang mengingatkan tentang Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, sebagian dari mereka justru menertawakannya. Bagi kaum yang merasa begitu kuat, gagasan bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari mereka tampak sulit diterima. Mereka melihat pilar-pilar raksasa yang mereka bangun dan berkata dalam hati bahwa tidak ada yang mampu merobohkannya. Mereka melihat tubuh mereka sendiri yang kuat dan berkata bahwa tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Padahal sejarah manusia selalu menyimpan satu pelajaran yang sama. Tidak ada kekuatan yang benar-benar abadi. Bangsa yang paling kuat sekalipun
dapat runtuh jika kesombongan mulai menguasai hati mereka. Kaum Ad belum menyadari bahwa perjalanan mereka sedang menuju titik penting dalam sejarah. Di tengah bangsa yang perkasa itu, Allah akan mengutus seorang nabi dari kalangan mereka sendiri, seseorang yang akan membawa peringatan tentang kebenaran yang telah lama mereka lupakan. Nama nabi itu adalah Hud. Dan dari sinilah kisah besar tentang kesombongan, peringatan, dan kehancuran sebuah bangsa akan mulai terungkap. Di tengah kejayaan kaum Ad yang merasa tidak tertandingi, Allah tidak membiarkan mereka berjalan tanpa peringatan. Dari kalangan mereka sendiri, Allah memilih seorang laki-laki yang dikenal jujur, bijaksana, dan memiliki hati yang bersih. Dia adalah Hud, seseorang yang hidup di antara mereka, mengenal adat mereka, dan memahami cara berpikir kaumnya. Hud bukan orang asing yang datang dari negeri jauh. Ia adalah bagian dari masyarakat itu sendiri, tumbuh bersama mereka, menyaksikan bagaimana kaum Ad membangun kejayaan yang luar biasa, sekaligus menyaksikan bagaimana kesombongan perlahan menguasai hati mereka. Ketika Hud mulai menyampaikan pesan dari Allah, ia berbicara dengan cara yang lembut, namun tegas. Ia mengingatkan kaumnya agar kembali menyembah Allah semata, Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala kekuatan yang mereka miliki. Hud mengingatkan bahwa kekuatan tubuh, kemampuan membangun, dan kemakmuran negeri mereka bukanlah sesuatu yang muncul begitu saja. Semua itu adalah nikmat yang diberikan oleh Allah. Karena itu, menurut Ehud, sudah seharusnya mereka bersyukur dan tidak menyekutu kenaya dengan berhala-berhala yang mereka buat sendiri. Ade juga menjelaskan bahwa ia tidak meminta imbalan apapun dari dakwah yang ia sampaikan. Ia tidak mencari kekayaan, kedudukan, atau kekuasaan. Pesan yang ia bawa murni sebagai peringatan agar kaumnya tidak tersesat terlalu jauh. Ia berharap kaum Ad mau berpikir dengan jernih dan menyadari bahwa kekuatan yang mereka banggakan sebenarnya bisa lenyap kapan saja jika Allah menghendaki. Hud berbicara dengan penuh kesabaran, karena ia tahu bahwa mengubah keyakinan yang telah lama tertanam tidaklah mudah. Namun tidak semua orang mau mendengarkan kata-katanya dengan hati terbuka. Para pemimpin kaum Ad justru mulai merasa terganggu oleh ajakan Hud. Mereka melihat dakwah itu sebagai ancaman terhadap tradisi dan kekuasaan yang selama ini mereka pegang. Berhala-berhala yang disembah oleh masyarakat bukan hanya simbol kepercayaan, tetapi juga bagian dari kebanggaan dan identitas mereka. Ketika Hud mengajak mereka meninggalkan semua itu, sebagian pemuka kaum merasa seolah Hud sedang merendahkan warisan nenek moyang mereka. Reaksi penolakan itu semakin jelas ketika sebagian dari mereka mulai mengejek Hud secara terbuka. Mereka menuduhnya sebagai orang yang bodoh dan tersesat. Ada pula yang mengatakan bahwa Hud hanyalah orang yang ingin merusak keyakinan masyarakat. Bagi kaum yang telah terbiasa merasa paling kuat, peringatan dari seorang nabi justru terdengar seperti ancaman yang harus ditolak. Mereka tidak ingin percaya bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari mereka sendiri. Walau menghadapi ejekan dan penolakan, Hud tetap melanjutkan dakwahnya dengan kesabaran. Ia tidak membalas hinaan dengan kemarahan. Ia justru terus mengingatkan kaumnya tentang bahaya kesombongan dan pentingnya kembali kepada Allah. Hud berharap masih ada di antara kaumnya yang mau mendengarkan dan mengambil pelajaran. Ia tahu bahwa selama manusia masih hidup, pintu untuk kembali kepada kebenaran selalu terbuka. Namun di balik semua peringatan itu, kaum Ad tetap berdiri dengan keyakinan bahwa mereka tidak akan pernah jatuh. Mereka memandang bangunan tinggi yang mereka dirikan, melihat tubuh mereka yang kuat, dan merasa bahwa semua itu adalah bukti bahwa mereka tidak akan pernah hancur. Mereka tidak menyadari bahwa justru pada saat itulah ujian terbesar sedang mendekat. Ketika sebuah bangsa menolak peringatan yang datang dari nabi mereka sendiri, sejarah seringkali bergerak menuju babak yang jauh lebih berat. Dan bagi kaum Ad, babak itu perlahan mulai mendekat tanpa mereka sadari. Kaum Ad hidup dalam keyakinan bahwa mereka adalah bangsa yang paling kuat di muka bumi. Tubuh mereka besar dan kokoh, tenaga mereka luar biasa, dan kemampuan mereka membangun membuat negeri mereka tampak megah di tengah gurun yang luas. Setiap hari mereka menyaksikan bukti kekuatan itu di sekeliling mereka, bangunan tinggi yang berdiri kokoh, tembok-tembok besar yang sulit dihancurkan, dan menara-menara yang menjulang seperti menantang langit. Semua itu membuat mereka semakin yakin bahwa tidak ada kaum lain yang mampu menandingi mereka. Dari keyakinan inilah rasa bangga tumbuh. Dan tanpa disadari, kebanggaan itu perlahan berubah menjadi kesombongan. Bagi kaum Ad,
Kekuatan bukan sekadar anugerah, melainkan identitas. Mereka menceritakan kebesaran mereka dari satu generasi ke generasi berikutnya. Anak-anak tumbuh dengan kisah tentang bagaimana leluhur mereka membangun kota yang tidak tertandingi dan bagaimana bangsa lain memandang mereka dengan rasa takut. Para pemimpin kaum sering mengulang cerita tentang kejayaan mereka dalam pertemuan-pertemuan besar. Kata-kata itu terus bergema hingga membentuk keyakinan yang sangat kuat di hati masyarakat bahwa mereka adalah bangsa yang tidak akan pernah bisa dikalahkan. Ketika Nabi Hud menyampaikan peringatan tentang kekuasaan Allah, banyak dari mereka menolak untuk mendengarkan. Dalam pikiran mereka, tidak masuk akal bahwa sebuah bangsa yang begitu kuat bisa hancur begitu saja. Mereka memandang tubuh mereka sendiri yang besar dan berkata dalam hati bahwa tidak ada kekuatan yang mampu merobohkan mereka. Bahkan sebagian dari mereka mulai mengatakan dengan penuh kesombongan bahwa siapapun yang lebih kuat dari mereka tidak ada. Pernyataan itu bukan hanya sekadar kata-kata, tetapi cerminan dari keyakinan yang telah tumbuh dalam hati mereka selama bertahun-tahun. Kesombongan itu semakin terlihat dalam cara mereka memperlakukan orang-orang yang mencoba mengingatkan mereka. Ketika Hudi berbicara tentang Tuhan yang menciptakan mereka, sebagian dari kaum Ad justru tertawa. Mereka menganggap Hud terlalu lemah untuk memahami dunia yang mereka kenal. Bagi mereka, kekuatan adalah ukuran segala sesuatu. Selama mereka masih mampu membangun, menguasai tanah, dan menunjukkan kekuatan fisik, mereka merasa tidak perlu mendengarkan peringatan dari siapapun. Di tengah sikap keras itu, AWD tetap berbicara dengan penuh kesabaran. Ia mengingatkan bahwa kekuatan yang dimiliki kaum Ad sebenarnya adalah pemberian dari Allah. Jika Allah berkehendak, kekuatan itu bisa diambil kapan saja. Ad mencoba membuka mata kaumnya dengan mengajak mereka melihat langit, bumi, dan segala ciptaan di sekitar mereka. Ia berharap mereka menyadari bahwa manusia, sekuat apapun, tetaplah makhluk yang bergantung kepada Tuhan. Namun, kata-kata itu seolah tidak mampu menembus hati yang telah tertutup oleh kesombongan. Kaum Ad semakin yakin bahwa mereka tidak membutuhkan peringatan dari Hud. Mereka melihat bangunan besar yang berdiri, kokoh, dan merasa bahwa semua itu adalah bukti bahwa mereka tidak mungkin hancur. Mereka melihat kekuatan tubuh mereka dan merasa bahwa tidak ada yang mampu menandingi mereka. Padahal sejarah sering menunjukkan bahwa kesombongan adalah awal dari kehancuran. Ketika sebuah bangsa mulai percaya bahwa mereka tidak bisa jatuh, saat itulah mereka paling dekat dengan keruntuhan. Kaum Ad belum menyadari bahwa keyakinan yang mereka banggakan itu justru sedang membawa mereka menuju ujian besar yang akan mengubah segalanya. Peringatan sudah disampaikan, tetapi hati mereka masih menolak untuk mendengar. Dan ketika sebuah bangsa menolak peringatan berkali-kali, biasanya waktu bagi mereka untuk berubah tidak akan selamanya tersedia. Semakin lama Nabi Hud menyampaikan dakwahnya, semakin jelas pula penolakan yang datang dari kaum Ad. Pada awalnya, sebagian dari mereka hanya mengabaikan perkataannya. Mereka mendengar ajakan Hud untuk menyembah Allah semata, namun memilih tidak menanggapinya dengan serius. Bagi mereka, kehidupan berjalan seperti biasa. Kota-kota mereka tetap berdiri megah, kekuatan mereka tidak berkurang, dan negeri mereka masih dipenuhi kemakmuran. Karena itu, banyak orang merasa tidak ada alasan untuk memperhatikan peringatan yang disampaikan oleh Hud. Namun sikap acuh itu perlahan berubah menjadi penolakan yang lebih keras. Para pemimpin kaum Ad mulai merasa bahwa dakwah Hud dapat mengganggu pengaruh mereka. Selama ini, mereka dihormati karena kedudukan, kekayaan, dan kekuatan yang mereka miliki. Tradisi menyembah berhala juga telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat yang mereka kendalikan. Ketika Hud mengajak orang-orang meninggalkan berhala dan kembali kepada Allah, sebagian pemuka kaum merasa posisi mereka mulai terancam. Mereka khawatir masyarakat akan berubah dan tidak lagi mengikuti kebiasaan lama yang selama ini mereka pertahankan. Karena itulah, para pemimpin itu mulai berbicara terbuka menentang Hud. Mereka menuduhnya sebagai orang yang tidak bijaksana dan tidak memahami kebiasaan kaumnya sendiri. Di hadapan masyarakat, mereka mencoba merendahkan Hud dengan kata-kata yang menyakitkan. Mereka mengatakan bahwa Hud hanyalah seorang yang berpikiran sempit dan tidak mengerti bagaimana kehidupan harus dijalani. Tuduhan itu diucapkan dengan tujuan agar masyarakat tidak lagi mempercayai perkataan Hud. Tidak berhenti sampai di situ, ejekan terhadap Hud semakin sering terdengar. Sebagian dari mereka bahkan menuduh Hud sebagai pendusta yang hanya menggoda-ada tentang azab dari Allah.
bagi mereka. Ancaman tentang kehancuran terasa tidak masuk akal. Bagaimana mungkin sebuah bangsa yang begitu kuat bisa dihancurkan hanya karena menolak ajakan seorang nabi? Mereka melihat tubuh mereka yang besar, bangunan mereka yang kokoh, dan kekuatan mereka yang tidak tertandingi, lalu tertawa ketika mendengar Hud berbicara tentang azab. Di tengah ejekan itu, Ehud tetap berdiri dengan keteguhan yang sama. Ia tidak membalas penghinaan dengan kemarahan. Ia tetap berbicara dengan penuh kesabaran, menjelaskan bahwa ia tidak datang untuk mencari keuntungan pribadi. Ia hanya menyampaikan pesan yang diperintahkan oleh Allah. Hud mengingatkan bahwa tugasnya hanyalah memberi peringatan, sedangkan keputusan untuk menerima atau menolak berada di tangan mereka sendiri. Sebagian kecil orang mulai berpikir tentang kata-kata Ed. Mereka melihat ketulusan dalam sikapnya dan kesabaran yang tidak berubah meski dihina berkali-kali. Namun jumlah mereka sangat sedikit dibandingkan dengan mayoritas kaum Ad yang masih terpengaruh oleh para pemimpin mereka. Suara ejekan jauh lebih keras daripada suara orang-orang yang mulai ragu. Sementara itu, para pemuka kaum terus menguatkan penolakan mereka. Mereka berkata kepada masyarakat bahwa Hud hanyalah seseorang yang ingin mengubah tradisi nenek moyang. Mereka mengajak orang-orang tetap setia kepada berhala yang selama ini mereka sembah. Dengan cara itu, mereka berharap masyarakat tidak akan mengikuti ajakan Hud. Hari demi hari berlalu dengan suasana yang semakin tegang. Hud terus menyampaikan kebenaran, sementara sebagian besar kaumnya semakin keras menolak. Ejekan dan penghinaan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari yang harus dihadapi oleh Hud. Tetapi di balik semua itu, satu hal perlahan mulai terjadi. Ketika sebuah kaum mulai menghina peringatan yang datang kepada mereka, biasanya itu adalah tanda bahwa mereka sedang mendekati ujian besar yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Penolakan kaum Ad terhadap Nabi Hud tidak hanya berhenti pada ejekan dan penghinaan. Seiring berjalannya waktu, sikap mereka justru semakin keras. Setiap kali Hud mengingatkan mereka untuk kembali menyembah Allah dan meninggalkan berhala, sebagian besar dari mereka menutup telinga. Mereka merasa bahwa peringatan itu tidak memiliki arti apapun bagi kehidupan mereka. Kota-kota mereka masih berdiri kokoh. Kekuatan mereka tetap sama. Dan tidak ada tanda yang menurut mereka menunjukkan bahwa ancaman kehancuran benar-benar akan terjadi. Karena itulah, mereka menganggap kata-kata Hud hanyalah cerita yang tidak perlu ditakuti. Edu tidak pernah lelah mengingatkan kaumnya bahwa kekuatan yang mereka banggakan bukanlah jaminan keselamatan. Ia mengajak mereka melihat bahwa segala sesuatu di dunia dapat berubah dalam waktu yang sangat singkat. Tanah yang subur bisa menjadi kering, bangunan yang kuat bisa runtuh, dan bangsa yang besar bisa lenyap dari muka bumi. Bagi Hud, peringatan itu bukanlah ancaman kosong. Ia tahu bahwa jika sebuah kaum terus-menerus menolak kebenaran, maka hukuman dari Allah bisa datang kapan saja. Namun, bagi kaum Ad, peringatan itu justru menjadi bahan untuk menantang Hud. Beberapa dari mereka bahkan berkata dengan nada mengejek bahwa jika ancaman itu benar, maka Hud seharusnya segera mendatangkan azab yang ia ceritakan. Mereka merasa bahwa selama tidak ada sesuatu yang benar-benar terjadi, kata-kata Hud tidak lebih dari sekadar cerita untuk menakut-nakuti. Sikap menantang seperti ini membuat mereka semakin jauh dari kemungkinan untuk berubah. Kesombongan mereka semakin terlihat dalam cara mereka memandang diri sendiri. Kaum Ad sering berkata bahwa tidak ada bangsa lain yang memiliki kekuatan seperti mereka. Tubuh mereka besar, kemampuan mereka membangun luar biasa, dan negeri mereka dipenuhi bangunan megah yang menunjukkan kemajuan mereka. Bagi mereka, semua itu adalah bukti bahwa mereka tidak akan pernah mudah dihancurkan. Dalam pikiran mereka, jika ada azab yang benar-benar datang, tentu mereka akan mampu melawannya dengan kekuatan yang mereka miliki. Sementara itu, Hud tetap berdakwah dengan penuh kesabaran. Ia tidak berhenti mengingatkan bahwa Allah adalah sumber dari segala kekuatan. Jika Allah yang memberikan kekuatan itu, maka Allah pula yang mampu mengambilnya kembali kapan saja. Hud berharap bahwa dengan terus menyampaikan peringatan, hati sebagian orang akan terbuka dan mau menerima kebenaran sebelum terlambat. Beberapa orang memang mulai merasa ragu dengan sikap keras kaumnya sendiri. Mereka melihat bagaimana Hud tetap tenang, meskipun dihina dan ditolak. Keteguhan itu membuat sebagian kecil dari mereka mulai berpikir bahwa mungkin ada kebenaran dalam kata-kata Hud. Namun, suara mereka tenggelam di tengah mayoritas kaum Ad yang masih terpengaruh oleh para pemimpin mereka. Di sisi lain, para pemuka kaum terus memperkuat keyakinan masyarakat
bahwa tidak ada yang perlu ditakuti. Mereka berkata bahwa selama negeri mereka masih berdiri kuat, tidak ada alasan untuk percaya pada ancaman yang disampaikan Hud. Mereka mengajak masyarakat untuk tetap hidup seperti biasa dan tidak memikirkan peringatan itu terlalu jauh. Padahal, seringkali tanda-tanda bahaya tidak langsung terlihat jelas di awal. Kadang-kadang ia datang perlahan, hampir tidak terasa, hingga banyak orang mengabaikannya. Kaum Ad belum menyadari bahwa perjalanan mereka sedang mendekati sebuah titik yang tidak bisa mereka hindari. Ketika sebuah bangsa terus menolak peringatan dan bahkan menantangnya, sejarah biasanya bergerak menuju peristiwa besar yang akan mengubah segalanya. Dan bagi kaum Ad, saat itu tidak lagi terlalu jauh. Waktu terus berjalan di negeri kaum Ad, hari-hari berlalu seperti biasa, tetapi perlahan keadaan mulai berubah. Langit yang biasanya membawa awan mulai tampak kosong lebih lama dari biasanya. Musim demi musim berganti, namun hujan yang dulu turun dengan cukup mulai jarang datang. Tanah yang sebelumnya subur perlahan mengeras, dan angin gurun membawa debu yang semakin tebal. Pada awalnya, perubahan itu tampak seperti sesuatu yang biasa. Banyak orang mengira bahwa ini hanya siklus alam yang akan segera berlalu. Namun, semakin lama, keadaan itu mulai terasa berbeda. Sungai-sungai kecil mulai menyusut sumber-sumber, menjadi lebih sulit menghasilkan air, dan tanaman yang dulu tumbuh dengan mudah mulai terlihat lemah. Para peternak memperhatikan bahwa ternak mereka tidak lagi menemukan cukup rumput di padang yang biasanya hijau. Di beberapa tempat, tanah retak karena kekeringan yang semakin panjang. Orang-orang mulai menyadari bahwa hujan yang mereka tunggu tidak kunjung datang. Meskipun demikian, sebagian besar kaum Ad masih tidak mengaitkan keadaan itu dengan peringatan yang telah disampaikan oleh Nabi Hud. Mereka melihat kekeringan itu sebagai masalah biasa yang bisa dihadapi dengan kekuatan mereka sendiri. Bagi bangsa yang terbiasa merasa kuat, perubahan alam tidak langsung dianggap sebagai tanda bahaya. Mereka percaya bahwa negeri mereka cukup kuat untuk melewati masa sulit seperti itu. Hud melihat perubahan itu dengan perasaan yang berbeda. Ia memahami bahwa kekeringan yang terjadi bisa menjadi peringatan agar kaumnya mau berpikir dan kembali kepada Allah. Dengan penuh kesabaran, Hud kembali mengingatkan mereka. Ia mengatakan bahwa jika mereka mau memohon ampun kepada Allah dan meninggalkan kesombongan, Allah mampu mengembalikan hujan dan keberkahan bagi negeri mereka. Ed menjelaskan bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi memiliki kuasa untuk menurunkan hujan atau menahannya. Namun, sebagian besar kaum Ed tetap tidak mau mendengarkan. Mereka merasa bahwa kekeringan itu hanyalah cobaan kecil yang akan berlalu dengan sendirinya. Beberapa orang bahkan berkata bahwa negeri mereka terlalu kuat untuk dihancurkan oleh hal seperti itu. Mereka masih memandang bangunan-bangunan besar yang berdiri kokoh dan merasa bahwa semua itu adalah bukti bahwa bangsa mereka tidak akan mudah jatuh. Di tengah masyarakat, pembicaraan tentang kekeringan mulai terdengar lebih sering. Orang-orang mulai bertanya-tanya kapan hujan akan kembali turun. Namun dalam banyak percakapan itu, nama Hud jarang disebut dengan serius. Peringatan yang pernah ia sampaikan masih dianggap sebagai sesuatu yang tidak perlu dikhawatirkan. Sementara itu, Hud terus berdakwah dengan harapan bahwa keadaan yang berubah ini bisa membuka hati kaumnya. Ia tidak pernah berhenti mengajak mereka untuk kembali kepada Allah. Hud tahu bahwa seringkali manusia baru menyadari kesalahannya ketika keadaan mulai berubah dari yang biasa mereka nikmati. Namun bagi kaum Ad, perubahan itu masih belum cukup untuk menggoyahkan keyakinan mereka. Kesombongan yang telah lama tumbuh di hati mereka membuat mereka sulit melihat tanda yang sedang muncul di depan mata. Mereka merasa bahwa selama mereka masih memiliki kekuatan, tidak ada alasan untuk takut. Padahal, seringkali sebuah peringatan datang dengan cara yang halus sebelum sesuatu yang jauh lebih besar terjadi. Kekeringan yang melanda negeri kaum Ad perlahan menjadi bagian dari perjalanan menuju peristiwa besar yang belum mereka bayangkan. Langit yang lama tidak menurunkan hujan seakan sedang menunggu sesuatu yang lain untuk terjadi, sesuatu yang akan mengubah nasib seluruh bangsa itu untuk selamanya. Kekeringan yang melanda negeri kaum Ad semakin terasa dari hari ke hari. Tanah yang dulu subur kini semakin keras, dan tanaman yang biasanya tumbuh dengan mudah mulai layu di bawah terik matahari. Sumur-sumur yang selama ini menjadi sumber kehidupan perlahan berkurang airnya. Para peternak mulai kesulitan memberi makan ternak mereka karena padang rumput semakin kering. Di berbagai tempat, orang-orang mulai berbicara tentang keadaan yang tidak biasa ini. Meskipun demikian, banyak dari kaum Ad
masih berusaha meyakinkan diri bahwa semua itu hanyalah masa sulit yang akan segera berlalu. Sebagian orang mulai mengingat kembali kata-kata yang pernah disampaikan oleh Nabi Hud. Mereka teringat bagaimana Hud berkali-kali mengingatkan bahwa kesombongan dapat membawa sebuah kaum menuju kehancuran. Namun pikiran seperti itu cepat ditepis oleh para pemimpin kaum. Para pemuka Ade tetap bersikap seolah tidak ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Mereka mengatakan kepada masyarakat bahwa negeri mereka telah melewati banyak musim dan perubahan, dan bahwa kekeringan seperti ini bukanlah sesuatu yang luar biasa. Di tengah keadaan itu, Heudu kembali berdiri di hadapan kaumnya dengan penuh kesabaran. Ia mengingatkan bahwa kekeringan yang mereka alami bisa menjadi peringatan agar mereka kembali kepada Allah. Hud mengajak mereka untuk memohon ampun dan meninggalkan berhala yang selama ini mereka sembah. Ia menjelaskan bahwa Tuhan yang menciptakan langit mampu menurunkan hujan kapan saja jika manusia mau kembali kepadanya. Ad berharap keadaan sulit ini dapat membuka hati mereka untuk mendengarkan kebenaran. Namun reaksi yang datang justru semakin keras. Banyak dari kaum Ad tidak hanya menolak nasihat Hud, tetapi juga menantangnya secara terbuka. Mereka berkata bahwa jika ancaman yang disampaikan Hud benar, maka seharusnya azab itu sudah datang sejak lama. Sebagian bahkan berkata dengan nada mengejek agar Hud segera mendatangkan azab yang ia ceritakan. Bagi mereka, kata-kata Hud hanyalah ancaman kosong yang tidak pernah terbukti. Kesombongan kaum Ad tetap kuat meskipun keadaan negeri mereka sedang berubah. Mereka masih melihat tubuh mereka yang besar dan kekuatan mereka yang luar biasa. Mereka masih memandang bangunan tinggi yang berdiri kokoh di kota-kota mereka. Semua itu membuat mereka merasa bahwa tidak ada kekuatan yang mampu menghancurkan mereka. Dalam pikiran mereka, sebuah bangsa yang sekuat kaum Ad tidak mungkin hancur hanya karena kekeringan atau ancaman dari seorang nabi. Edi tidak berhenti mengingatkan bahwa kekuatan manusia tidak pernah benar-benar abadi. Ia menjelaskan bahwa jika Allah menghendaki, segala sesuatu bisa berubah dalam waktu yang sangat singkat. Tetapi kata-kata itu seolah tenggelam di tengah kesombongan yang telah lama tumbuh di hati kaum Ad. Mereka merasa bahwa selama mereka masih memiliki tenaga dan kekuasaan, tidak ada alasan untuk merasa takut. Di tengah masyarakat, suasana mulai dipenuhi perasaan campur aduk. Sebagian orang mulai merasakan kekhawatiran karena kekeringan yang tidak kunjung berakhir. Namun sebagian besar masih mengikuti sikap para pemimpin mereka yang tetap menolak peringatan Hud. Suara yang menyerukan perubahan semakin sulit terdengar di antara mereka. Kesombongan yang tetap bertahan di tengah krisis ini menunjukkan betapa kuatnya keyakinan kaum Ad terhadap diri mereka sendiri. Mereka tidak menyadari bahwa keadaan yang mereka hadapi sebenarnya adalah bagian dari peringatan yang lebih besar. Ketika sebuah kaum tetap menantang peringatan bahkan saat kesulitan mulai datang, seringkali itu menjadi tanda bahwa peristiwa yang jauh lebih dahsyat sedang mendekat. Dan bagi kaum Ad, saat itu semakin dekat dari yang mereka bayangkan. Hari-hari panjang tanpa hujan membuat negeri kaum Ad semakin diliputi kegelisahan. Tanah yang retak dan angin gurun yang panas menjadi pemandangan yang terus mereka lihat setiap hari. Banyak orang mulai berharap bahwa langit akhirnya akan berubah. Mereka menunggu tanda-tanda hujan dengan harapan besar, karena air adalah satu-satunya hal yang dapat menghidupkan kembali ladang dan padang rumput yang mulai mati. Dalam keadaan seperti itu, harapan terhadap datangnya hujan menjadi pembicaraan yang sering terdengar di tengah masyarakat. Suatu hari, sesuatu yang berbeda akhirnya muncul di cakrawala. Di kejauhan terlihat gumpalan awan gelap yang perlahan bergerak mendekati negeri mereka. Awan itu tampak tebal dan luas, menutupi sebagian langit yang selama ini kosong. Bagi kaum Ad yang telah lama menunggu hujan, pemandangan itu terasa seperti kabar baik yang sudah lama mereka harapkan. Orang-orang mulai berkumpul dan menunjuk ke arah langit dengan wajah yang dipenuhi rasa lega. Kabar tentang awan itu segera menyebar ke seluruh negeri. Banyak orang keluar dari rumah mereka untuk melihat perubahan di langit. Setelah sekian lama menunggu, mereka percaya bahwa hujan akhirnya akan turun dan mengakhiri masa kekeringan yang menyulitkan kehidupan mereka. Sebagian bahkan mulai berbicara dengan penuh kegembiraan bahwa rahmat telah datang untuk menyelamatkan negeri mereka. Di tengah kegembiraan itu, sebagian dari kaum Ad berkata bahwa inilah bukti bahwa peringatan Hud tidak pernah benar. Mereka merasa bahwa jika benar Allah sedang murka kepada mereka, tentu hujan tidak akan datang. Bagi mereka, awan yang mendekat itu adalah tanda
bahwa alam kembali berpihak kepada negeri mereka. Mereka semakin yakin bahwa tidak ada azab yang akan menimpa bangsa yang sekuat mereka. Namun di tengah keramaian yang penuh harapan itu, Nabi Hud melihat sesuatu yang berbeda. Ia memahami bahwa awan yang datang itu bukan sekadar tanda hujan, seperti yang dibayangkan oleh kaumnya. Dengan hati yang berat, Hud kembali mengingatkan mereka bahwa apa yang mereka lihat bukanlah rahmat yang mereka harapkan. Hud mengatakan bahwa awan itu justru membawa sesuatu yang selama ini mereka tantang dengan kesombongan mereka sendiri. Kata-kata Hud membuat sebagian orang terdiam sejenak. Namun, banyak dari mereka tetap menolak untuk percaya. Mereka sudah terlalu lama menunggu hujan untuk menerima kemungkinan bahwa awan itu membawa sesuatu yang lain. Harapan yang telah tumbuh di hati mereka membuat mereka sulit menerima peringatan yang disampaikan oleh Hud. Beberapa orang bahkan kembali mengejek Hud. Mereka mengatakan bahwa Hud selalu melihat segala sesuatu sebagai ancaman. Bagi mereka, awan itu jelas membawa hujan yang akan menyelamatkan ladang dan ternak mereka. Mereka memilih untuk percaya pada apa yang ingin mereka lihat, bukan pada peringatan yang terus disampaikan oleh Hud. Langit yang gelap semakin mendekat, dan bayangan awan itu perlahan menutupi wilayah yang lebih luas. Angin mulai bergerak lebih kuat dari biasanya, membawa udara yang terasa berbeda dari hari-hari sebelumnya. Namun bagi kaum Ad yang dipenuhi harapan, semua itu masih dianggap sebagai pertanda bahwa hujan besar akan segera turun. Di saat itulah, mereka tidak menyadari bahwa harapan yang mereka rasakan sebenarnya sedang membawa mereka menuju kenyataan yang jauh berbeda. Awan yang mereka sambut dengan kegembiraan bukanlah awan yang akan membawa kehidupan kembali ke negeri mereka. Awan itu adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang akan mengubah sejarah kaum Ad dan menghapus kejayaan mereka dari muka bumi. Langit yang semakin gelap membuat suasana negeri kaum Ad berubah. Awan tebal yang mendekat perlahan menutupi cahaya matahari, dan angin mulai berhembus lebih kencang dari biasanya. Banyak orang berdiri di luar rumah mereka, memandang ke arah cakrawala dengan perasaan penuh harapan. Setelah sekian lama menunggu hujan, mereka yakin bahwa saat yang mereka nantikan akhirnya tiba. Bagi kaum Ad, awan besar itu tampak seperti jawaban atas kekeringan yang telah lama menyulitkan kehidupan mereka. Orang-orang mulai berbicara dengan gembira tentang hujan yang akan segera turun. Sebagian dari mereka bahkan mengatakan bahwa tanah yang kering akan kembali subur dan ternak mereka akan mendapatkan padang rumput yang hijau. Harapan itu menyebar dengan cepat di antara masyarakat. Banyak yang merasa bahwa kesulitan yang mereka alami selama ini akhirnya akan berakhir. Namun di tengah kegembiraan itu, Nabi Hud kembali berdiri di hadapan kaumnya. Dengan suara yang tenang namun penuh kesungguhan, ia mengingatkan bahwa apa yang mereka lihat bukanlah rahmat seperti yang mereka bayangkan. Ad mengatakan bahwa awan yang mendekat itu adalah sesuatu yang berbeda. Ia menjelaskan bahwa apa yang datang bersama awan itu adalah azab yang selama ini mereka tantang dengan kesombongan mereka sendiri. Kata-kata Hud membuat sebagian orang terdiam sejenak. Mereka menatap langit yang semakin gelap dan mulai merasakan kegelisahan yang sulit dijelaskan. Namun perasaan itu tidak bertahan lama. Para pemimpin kaum segera menenangkan masyarakat dengan mengatakan bahwa Hud hanya mencoba menakut-nakuti mereka lagi. Mereka berkata bahwa awan seperti itu selalu membawa hujan, dan tidak ada alasan untuk percaya bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Sebagian orang kembali tertawa ketika mendengar peringatan Hud. Mereka mengingat bagaimana sebelumnya Ade sering berbicara tentang azab yang akan datang, tetapi kehidupan mereka tetap berjalan seperti biasa. Bagi mereka, kata-kata Hud hanyalah cerita yang tidak pernah terbukti. Mereka memilih untuk percaya pada apa yang mereka lihat di langit. Awan tebal yang tampak seperti pembawa hujan. Hud tidak membalas ejekan itu dengan kemarahan. Ia tetap berbicara dengan kesabaran yang sama seperti sebelumnya. Ia menjelaskan bahwa ia hanya menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah. Hud mengatakan bahwa ia tidak memiliki kekuatan untuk mendatangkan atau menahan azab itu. Tugasnya hanyalah memberi peringatan agar kaumnya tidak menyesal ketika semuanya sudah terlambat. Angin yang berhembus semakin kuat, dan udara mulai terasa lebih dingin dari biasanya. Beberapa orang mulai merasakan kegelisahan yang semakin besar. Namun, mayoritas kaum Ad masih memegang keyakinan bahwa awan itu akan membawa hujan yang mereka harapkan. Mereka berdiri di bawah langit yang gelap dengan perasaan penuh harapan, tanpa menyadari
bahwa apa yang mereka tunggu sebenarnya adalah sesuatu yang jauh lebih dahsyat. Ade memandang kaumnya dengan perasaan yang sulit diungkapkan. Ia tahu bahwa peringatan telah disampaikan berkali-kali. Ia juga tahu bahwa waktu untuk berubah hampir habis. Ketika sebuah kaum terus menolak kebenaran, meskipun tanda-tanda sudah muncul di depan mata, biasanya peristiwa yang besar tidak lagi bisa dihindari. Langit kini hampir sepenuhnya tertutup awan. Angin yang berhembus semakin kuat, membawa suara yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Di saat itulah kaum Ad masih berdiri dengan keyakinan bahwa hujan akan segera turun. Mereka tidak menyadari bahwa saat yang mereka tunggu bukanlah datangnya rahmat, melainkan awal dari azab yang akan mengubah sejarah mereka selamanya. Langit yang telah lama tertutup awan akhirnya berubah menjadi pemandangan yang menegangkan. Angin yang sebelumnya hanya bertiup kencang, kini mulai berubah menjadi hembusan yang jauh lebih kuat. Debu dan pasir terangkat dari permukaan tanah, berputar di udara, dan membuat pandangan menjadi kabur. Kaum Ad yang sebelumnya berdiri menunggu hujan, mulai merasakan sesuatu yang tidak biasa. Angin itu tidak membawa aroma hujan, seperti yang mereka harapkan. Sebaliknya, udara terasa dingin dan tajam, seolah membawa kekuatan yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya. Pada awalnya, sebagian dari mereka masih menganggap itu sebagai bagian dari datangnya badai biasa sebelum hujan turun. Mereka berusaha tetap tenang dan meyakinkan diri bahwa angin seperti itu hanyalah pertanda hujan yang akan segera datang. Namun angin itu tidak berhenti. Hembusannya semakin kuat dan semakin ganas, menerpa bangunan, pohon, dan segala sesuatu yang ada di negeri mereka. Pasir berterbangan dengan kekuatan yang membuat orang sulit berdiri tegak. Ketika angin semakin menjadi-jadi, rasa cemas mulai muncul di hati banyak orang. Mereka mulai menyadari bahwa badai ini berbeda dari apa yang pernah mereka alami sebelumnya. Hembusan angin tidak hanya kuat, tetapi juga terasa terus-menerus tanpa jeda. Langit tetap gelap, dan tidak ada tanda bahwa hujan akan turun untuk meredakan kekuatan badai itu. Bangunan yang selama ini mereka banggakan mulai bergetar di bawah terjangan angin. Pintu-pintu rumah terbanting keras, dan atap-atap bangunan mulai berderak. Orang-orang berusaha mencari perlindungan di dalam rumah mereka. Namun, suara angin yang menderu terdengar dari segala arah. Angin itu seolah datang dengan kekuatan yang tidak bisa dihentikan oleh apapun. Di tengah kekacauan itu, kaum Ad mulai mengingat kembali peringatan yang pernah disampaikan oleh Nabi Hud. Sebagian dari mereka mulai merasa bahwa apa yang terjadi mungkin adalah sesuatu yang telah lama diperingatkan. Namun kesadaran itu datang terlambat bagi banyak orang. Badai yang mereka hadapi bukan lagi sesuatu yang bisa mereka kendalikan. Angin itu semakin ganas dari waktu ke waktu. Tubuh-tubuh yang dulu mereka banggakan kini kesulitan melawan kekuatan alam yang begitu besar. Orang-orang yang mencoba berjalan melawan angin terjatuh karena hembusannya terlalu kuat. Debu yang berputar di udara membuat mereka sulit melihat apa yang terjadi di sekitar mereka. Kaum Ad yang selama ini merasa tidak terkalahkan, kini menghadapi kenyataan yang belum pernah mereka bayangkan sebelumnya. Kekuatan fisik yang mereka banggakan tidak mampu menahan terjangan angin yang datang dari segala arah. Bangunan-bangunan besar yang dulu menjadi simbol kejayaan mereka, kini mulai terlihat rapuh di hadapan badai yang terus mengamuk. Angin itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Ia terus berhembus dengan kekuatan yang sama, seolah membawa kehendak yang tidak bisa ditolak oleh siapapun. Suara deruannya memenuhi seluruh negeri, menenggelamkan semua suara lain yang ada. Pada saat itulah kaum Ad mulai menyadari bahwa badai ini bukan sekadar peristiwa alam biasa. Angin yang datang bukanlah angin yang bisa mereka lawan dengan kekuatan mereka. Ia datang dengan kekuatan yang jauh melampaui apa yang pernah mereka kenal. Dan ketika kesadaran itu mulai muncul, mereka mulai memahami bahwa azab yang selama ini mereka ejek akhirnya benar-benar telah tiba. Badai yang menerjang negeri kaum Ad semakin lama semakin dahsyat. Angin yang awalnya hanya terasa kuat, kini berubah menjadi kekuatan yang benar-benar menakutkan. Pasir berputar di udara seperti dinding yang bergerak, membuat langit dan bumi seakan menyatu dalam warna kelabu. Suara angin menderu tanpa henti, menggetarkan tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya. Orang-orang berusaha bertahan di dalam rumah mereka, tetapi kekuatan badai itu membuat banyak tempat perlindungan tidak lagi terasa aman. Tubuh kaum Ad yang besar dan kuat tidak lagi memberi mereka rasa percaya diri seperti sebelumnya. Angin yang datang begitu keras membuat mereka sulit berdiri tegak. Orang-orang yang mencoba melangkah keluar rumah seringkali terjatuh karena dorongan angin yang sangat kuat. Beberapa di antara mereka berusaha memegang tiang
atau dinding bangunan untuk menahan diri. Tetapi hembusan angin terus mendorong mereka tanpa ampun. Bangunan-bangunan besar yang dulu menjadi kebanggaan mereka, kini mulai menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Pintu-pintu terlepas dari engselnya, atap-atap terangkat oleh hembusan angin. Dan tembok-tembok yang selama ini tampak kokoh mulai retak. Suara kayu patah dan batu yang bergeser, bercampur dengan deru angin yang semakin keras. Negeri yang dulu penuh dengan rasa percaya diri, kini berubah menjadi tempat yang dipenuhi ketakutan. Kaum Ad yang dulu membanggakan kekuatan tubuh mereka, kini tidak lagi mampu mengandalkan tenaga itu. Angin yang datang tidak bisa dilawan dengan kekuatan fisik. Beberapa orang yang tersapu badai terangkat dari tempat mereka berdiri dan jatuh dengan keras di tanah. Dalam kekacauan itu, tubuh-tubuh besar yang dahulu menjadi simbol keperkasaan, kini terlihat tak berdaya di hadapan kekuatan alam yang dahsyat. Di berbagai tempat, orang-orang berteriak memanggil keluarga mereka, berusaha menemukan perlindungan yang lebih aman. Namun, suara mereka hampir tidak terdengar di tengah deru angin yang begitu keras. Pasir yang berterbangan membuat pandangan menjadi kabur, dan banyak orang tidak dapat melihat apa yang terjadi hanya beberapa langkah di depan mereka. Beberapa orang mulai teringat dengan jelas akan peringatan Nabi Hud yang selama ini mereka abaikan. Kata-kata tentang azab yang akan datang kini terasa nyata di hadapan mereka. Tetapi badai yang mengamuk tidak memberi waktu bagi mereka untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Angin terus berputar dan menghantam segala sesuatu tanpa henti. Di tengah badai itu, banyak tubuh kaum Ad yang akhirnya tumbang. Tubuh-tubuh besar yang dulu mereka banggakan, kini terjatuh satu persatu. Mereka tidak lagi tampak seperti bangsa yang kuat dan tak terkalahkan. Dalam keadaan itu, tubuh mereka terlihat seperti batang-batang pohon yang roboh setelah diterpa badai besar. Pemandangan itu menjadi gambaran runtuhnya kesombongan yang telah lama menguasai hati mereka. Kekuatan yang selama ini mereka jadikan alasan untuk menolak kebenaran, kini tidak mampu menyelamatkan mereka dari azab yang datang. Angin yang terus mengamuk membuat negeri mereka berubah menjadi tempat yang dipenuhi kehancuran. Badai itu tidak berhenti setelah 1 hari atau 1 malam. Angin terus berhembus tanpa jeda, seolah membawa kehendak yang tidak bisa dihentikan oleh siapapun. Kaum Ad yang pernah merasa paling kuat, kini menyaksikan bagaimana kekuatan mereka runtuh di hadapan kekuasaan Allah, dan badai yang belum juga berakhir itu masih akan terus berlangsung, membawa kehancuran yang lebih besar dari yang pernah mereka bayangkan sebelumnya. Badai yang melanda negeri kaum Ad tidak berhenti seperti badai biasa. Hari pertama berlalu dengan angin yang terus mengamuk tanpa henti. Malam datang, tetapi kegelapan tidak membawa ketenangan. Suara angin masih menderu dari segala arah, mengguncang tanah dan bangunan yang tersisa. Orang-orang yang masih hidup berusaha bertahan di tempat perlindungan apapun yang mereka temukan, tetapi tidak ada tempat yang benar-benar aman dari kekuatan badai itu. Ketika hari kedua datang, keadaan tidak juga membaik. Angin masih berhembus dengan kekuatan yang sama, bahkan terasa semakin ganas. Pasir terus berputar di udara, menutup langit dan membuat dunia seakan tenggelam dalam debu. Banyak bangunan yang sebelumnya masih berdiri, kini mulai runtuh satu persatu. Tembok yang pernah terlihat kokoh, akhirnya roboh di bawah tekanan angin yang tak berhenti. Hari demi hari berlalu, namun badai itu tidak juga menunjukkan tanda-tanda akan mereda. Angin terus menerjang negeri kaum Ad selama 7 malam dan 8 hari berturut-turut. Setiap saat terasa seperti ujian yang tidak ada akhirnya. Orang-orang yang dulu merasa tidak terkalahkan, kini hanya bisa menghadapi badai dengan ketakutan dan keputusasaan. Tubuh-tubuh besar yang dulu mereka banggakan tidak lagi mampu bertahan menghadapi kekuatan alam yang begitu dahsyat. Angin mengangkat dan menjatuhkan mereka seperti benda ringan yang tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Di berbagai tempat, tubuh-tubuh itu terjatuh dan tertinggal di tanah yang dipenuhi pasir. Pemandangan negeri mereka kini berubah menjadi gambaran kehancuran yang menyedihkan. Badai itu tidak hanya menghancurkan bangunan dan manusia, tetapi juga seluruh kehidupan yang ada di negeri mereka. Pohon-pohon yang dulu berdiri tegak kini tercabut dari akarnya. Ladang-ladang yang pernah memberi kehidupan kini tertutup pasir. Angin seolah menyapu segala sesuatu yang pernah menjadi tanda kejayaan kaum Ad. Di tengah badai yang panjang itu, tidak ada lagi kebanggaan yang tersisa. Orang-orang yang dulu berkata bahwa tidak ada yang lebih kuat dari mereka, kini tidak mampu berbuat apapun. Semua kekuatan yang mereka banggakan hilang di hadapan kehendak Allah. Setiap hembusan angin menjadi pengingat bahwa kekuasaan manusia
tidak pernah mampu menandingi kekuasaan Tuhan. Waktu terus berjalan, dan badai yang berlangsung begitu lama membuat negeri mereka hampir tidak dapat dikenali lagi. Tempat yang dulu penuh dengan bangunan megah, kini berubah menjadi hamparan reruntuhan. Debu dan pasir menutupi banyak bagian negeri itu, membuatnya tampak seperti wilayah yang telah lama ditinggalkan. Ketika akhirnya badai itu mulai mereda, yang tersisa hanyalah keheningan yang berat. Tidak ada lagi suara kehidupan seperti sebelumnya. Negeri yang dulu dipenuhi dengan kebanggaan, kini menjadi tempat yang sunyi dan penuh kehancuran. Tubuh-tubuh kaum Ad yang pernah merasa paling kuat, kini terbaring tak bergerak di berbagai tempat. Azab yang berlangsung selama 7 malam 8 hari itu menghapus kejayaan yang pernah mereka banggakan. Bangsa yang pernah berdiri dengan keyakinan bahwa tidak ada yang mampu mengalahkan mereka, kini lenyap dari muka bumi. Kekuatan yang dulu mereka jadikan alasan untuk menolak kebenaran tidak mampu menyelamatkan mereka dari kehancuran. Di balik keheningan yang tersisa, satu kenyataan menjadi sangat jelas. Ketika sebuah kaum menolak peringatan dan tenggelam dalam kesombongan, kekuatan sebesar apapun tidak akan mampu melindungi mereka dari kehendak Allah. Dan negeri kaum Ad kini menjadi bukti yang sunyi tentang bagaimana kesombongan dapat berakhir dengan kehancuran yang total. Setelah badai dahsyat itu akhirnya mereda, negeri kaum Ad tidak lagi tampak seperti tempat yang dulu dipenuhi kejayaan. Angin yang mengamuk selama 7 malam dan 8 hari telah meninggalkan pemandangan yang sangat berbeda. Debu dan pasir menutupi banyak bagian tanah, sementara bangunan-bangunan besar yang dulu berdiri megah kini berubah menjadi reruntuhan yang tersebar di berbagai tempat. Pilar-pilar tinggi yang pernah menjadi kebanggaan kaum Ad kini banyak yang roboh atau rusak, tidak lagi menunjukkan kemegahan yang dulu mereka banggakan. Di tempat yang sebelumnya ramai dengan aktivitas manusia, kini hanya tersisa keheningan yang berat. Jalan-jalan yang dulu dipenuhi orang kini kosong tanpa suara kehidupan. Tidak terdengar lagi percakapan, langkah kaki, ataupun suara ternak yang biasa memenuhi negeri itu. Angin yang kini berhembus pelan melewati reruntuhan seakan menjadi satu-satunya suara yang tersisa di wilayah yang pernah menjadi pusat kekuatan kaum Ad. Pemandangan di berbagai penjuru negeri itu menunjukkan betapa besar kehancuran yang telah terjadi. Banyak bangunan yang hancur sebagian, sementara yang lain runtuh sepenuhnya. Batu-batu besar yang dulu disusun dengan kekuatan manusia kini berserakan di tanah. Tembok yang pernah berdiri kokoh kini hanya tersisa bagian-bagian yang retak dan miring. Semua itu menjadi tanda bahwa kekuatan yang pernah mereka banggakan tidak mampu bertahan di hadapan azab yang datang. Tubuh-tubuh kaum Ad yang dulu mereka banggakan sebagai simbol kekuatan, kini tidak lagi bergerak. Mereka terbaring di berbagai tempat di antara reruntuhan negeri mereka. Tubuh-tubuh besar itu menjadi pengingat yang menyedihkan tentang bagaimana kesombongan dapat membawa sebuah bangsa menuju kehancuran. Apa yang dahulu menjadi sumber kebanggaan, kini justru menjadi gambaran keruntuhan mereka. Negeri yang pernah dipenuhi rasa percaya diri, kini berubah menjadi wilayah yang sunyi dan sepi. Tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan seperti sebelumnya. Tempat yang dulu dipenuhi suara manusia, kini hanya menyisakan jejak-jejak kehancuran yang ditinggalkan oleh badai besar. Keheningan yang menyelimuti negeri itu seolah menjadi saksi dari akhir perjalanan sebuah bangsa yang pernah merasa tidak terkalahkan. Bagi siapapun yang melihat keadaan itu, sulit membayangkan bahwa tempat itu pernah menjadi pusat kekuatan yang disegani oleh bangsa-bangsa lain. Kota-kota yang dulu dibangun dengan usaha besar, kini tidak lagi menunjukkan kejayaan. Semua kemegahan yang pernah mereka banggakan seakan hilang dalam waktu yang singkat setelah badai itu datang. Perubahan yang terjadi begitu besar, sehingga hampir tidak tersisa tanda tentang kehidupan yang dulu ada di sana. Banyak bagian negeri itu tertutup oleh pasir yang dibawa oleh angin. Reruntuhan bangunan perlahan menjadi bagian dari tanah gurun yang luas. Tempat yang pernah menjadi lambang kekuatan, kini berubah menjadi peringatan tentang rapuhnya kekuasaan manusia. Kehancuran negeri kaum Ad menjadi bukti bahwa kejayaan yang dibangun oleh manusia tidak akan bertahan selamanya jika disertai dengan kesombongan. Bangunan tinggi, tubuh yang kuat, dan kekuasaan yang besar tidak mampu melindungi mereka dari kehendak Allah. Semua itu runtuh ketika azab datang. Kini negeri yang pernah dipenuhi kebanggaan itu hanya menyisakan keheningan. Kota besar yang dahulu berdiri megah telah berubah menjadi tempat yang sunyi. Di balik reruntuhan yang tersisa, sejarah menyimpan satu pelajaran yang tidak akan pernah hilang, bahwa kekuatan manusia, sebesar apapun, tidak akan pernah mampu menandingi kekuasaan Tuhan. Di tengah kehancuran besar yang melanda negeri kaum Ad,
ada satu kelompok kecil yang tidak mengalami nasib yang sama. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengikuti ajaran Nabi. Jumlah mereka tidak banyak dibandingkan dengan seluruh kaum Ad, tetapi hati mereka dipenuhi keyakinan yang kuat. Sejak awal, mereka memilih untuk mempercayai peringatan yang disampaikan Hud, meskipun harus menghadapi ejekan dan penolakan dari masyarakat di sekitar mereka. Ketika badai dahsyat mulai datang, orang-orang yang beriman telah bersiap dengan keyakinan bahwa Allah akan menjaga mereka. Mereka tidak memiliki kekuatan yang lebih besar dari kaum Ad lainnya, dan mereka juga tidak memiliki bangunan yang lebih kuat untuk berlindung. Namun yang mereka miliki adalah kepercayaan kepada Allah yang telah lama mereka pegang. Kepercayaan itulah yang menjadi sumber ketenangan di tengah peristiwa yang menakutkan. Saat angin yang sangat kuat mulai menerjang negeri kaum Ad, orang-orang yang beriman menyadari bahwa azab yang pernah diperingatkan oleh Hud benar-benar sedang terjadi. Namun di tengah badai itu, Allah memberikan perlindungan kepada mereka. Angin yang menghancurkan negeri kaum Ad tidak menimpa mereka dengan cara yang sama. Allah menjaga Nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya, sehingga mereka selamat dari kehancuran yang melanda seluruh negeri. Di tempat perlindungan mereka, Hud dan para pengikutnya menyaksikan bagaimana badai itu terus mengamuk di luar. Angin menderu tanpa henti, membawa debu dan pasir yang menutupi langit. Mereka melihat bagaimana negeri yang dulu penuh dengan kesombongan perlahan berubah menjadi tempat yang dipenuhi kehancuran. Bagi mereka, pemandangan itu bukan sekadar peristiwa alam, tetapi bukti nyata dari kebenaran peringatan yang selama ini disampaikan oleh Hud. Meskipun mereka selamat, hati mereka tidak dipenuhi rasa bangga atau kemenangan. Sebaliknya, banyak dari mereka merasakan kesedihan yang mendalam. Kaum yang hancur itu adalah orang-orang yang dulu hidup bersama mereka. Mereka pernah menjadi tetangga, keluarga, dan bagian dari masyarakat yang sama. Melihat kehancuran yang begitu besar, membuat mereka semakin menyadari betapa seriusnya peringatan yang datang dari Allah. Hud sendiri tetap menunjukkan sikap yang penuh ketenangan. Ia tahu bahwa tugasnya hanyalah menyampaikan pesan yang diperintahkan oleh Allah. Ia telah memperingatkan kaumnya berkali-kali dengan penuh kesabaran. Ketika sebagian dari mereka memilih untuk beriman, Hud merasa bersyukur karena masih ada orang yang mau menerima kebenaran sebelum azab datang. Orang-orang yang selamat itu kini menyadari bahwa keselamatan mereka bukanlah karena kekuatan mereka sendiri. Mereka tidak memiliki tubuh yang lebih besar atau bangunan yang lebih kuat daripada kaum Ad lainnya. Keselamatan itu datang karena iman dan ketaatan kepada Allah. Hal itu menjadi pelajaran yang sangat dalam bagi mereka tentang apa yang sebenarnya menentukan nasib manusia. Ketika badai akhirnya berhenti dan keheningan menyelimuti negeri itu, dan para pengikutnya melihat perubahan besar yang telah terjadi. Negeri yang dulu penuh dengan kebanggaan, kini berubah menjadi tempat yang sunyi dan hancur. Semua kejayaan kaum Ad telah lenyap bersama angin yang menghancurkan mereka. Bagi orang-orang yang beriman, peristiwa itu menjadi pengingat yang sangat kuat tentang kekuasaan Allah. Mereka memahami bahwa kekuatan manusia tidak akan pernah mampu menandingi kehendak Tuhan. Keselamatan yang mereka rasakan menjadi bukti bahwa iman dan ketaatan adalah perlindungan yang paling kuat bagi manusia. Bahkan ketika dunia di sekitarnya sedang dilanda kehancuran. Setelah badai besar yang berlangsung selama 7 malam 8 hari itu berakhir, waktu perlahan kembali berjalan di wilayah yang pernah dihuni oleh kaum Ad. Namun negeri itu tidak lagi sama seperti sebelumnya. Kehancuran yang ditinggalkan oleh badai membuat hampir seluruh wilayah berubah menjadi hamparan yang sunyi. Reruntuhan bangunan dan lapisan pasir yang tebal menutupi banyak bagian negeri itu. Jika seseorang datang ke tempat itu setelah beberapa waktu berlalu, sulit membayangkan bahwa wilayah tersebut pernah menjadi pusat peradaban yang kuat dan disegani. Bangunan-bangunan besar yang dahulu berdiri dengan megah, kini hanya tersisa sebagian. Pilar-pilar tinggi yang pernah menjadi kebanggaan kaum Ad, banyak yang runtuh atau tertimbun pasir. Tembok-tembok yang dulu menunjukkan kekuatan manusia, kini berubah menjadi batu-batu yang berserakan. Di beberapa tempat, reruntuhan itu hampir tidak dapat dikenali lagi, karena tertutup debu gurun yang terus bergerak mengikuti arah angin. Waktu yang berlalu perlahan menghapus banyak jejak kehidupan yang pernah ada di sana. Angin gurun yang terus bertiup membawa pasir baru yang menutup sisa-sisa bangunan yang masih terlihat. Tempat yang dulu penuh aktivitas manusia perlahan menjadi bagian dari lanskap gurun yang luas. Tidak ada lagi tanda kehidupan yang tersisa seperti sebelumnya. Orang-orang yang melewati wilayah itu pada masa-masa berikutnya
mungkin hanya melihat reruntuhan yang sunyi, tanpa mengetahui kisah besar yang pernah terjadi di sana. Mereka mungkin melihat sisa-sisa bangunan yang aneh, dan bertanya-tanya siapa yang pernah membangun tempat itu. Namun bagi orang-orang yang mengetahui sejarahnya, tempat itu menyimpan pelajaran yang sangat besar tentang kesombongan manusia. Kaum Ad yang dulu terkenal karena kekuatan tubuh dan kemampuan membangun yang luar biasa, kini tidak lagi ada. Generasi mereka telah berakhir bersama badai yang menghancurkan negeri mereka. Tidak ada lagi masyarakat yang meneruskan kehidupan mereka seperti sebelumnya. Kisah tentang kejayaan mereka kini hanya tersisa dalam cerita yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Bagi banyak orang yang mendengar kisah itu, kehancuran kaum Ad menjadi peringatan yang sangat kuat. Mereka pernah menjadi bangsa yang sangat kuat dan disegani. Bangunan mereka tinggi, kekuatan mereka luar biasa, dan negeri mereka tampak tidak mungkin runtuh. Namun semua itu hilang dalam waktu yang relatif singkat ketika azab datang. Peristiwa itu menunjukkan bahwa kekuatan manusia tidak pernah benar-benar abadi. Apa yang dibangun dengan usaha besar dapat hilang jika manusia melupakan siapa yang memberi mereka kekuatan sejak awal. Kesombongan yang membuat kaum Ad menolak peringatan akhirnya membawa mereka menuju kehancuran yang total. Seiring berjalannya waktu, jejak kaum Ad semakin sulit ditemukan. Gurun perlahan menelan sisa peradaban mereka. Reruntuhan yang dulu masih terlihat semakin tertutup oleh pasir yang terus bergerak. Alam seolah menghapus tanda-tanda kejayaan mereka dari permukaan bumi. Namun, meskipun jejak fisik mereka semakin hilang, kisah tentang kaum Ad tetap hidup dalam ingatan manusia. Cerita tentang bangsa yang pernah merasa tidak terkalahkan itu terus diceritakan sebagai pelajaran bagi generasi berikutnya. Kisah itu mengingatkan bahwa kekuatan dan kemegahan tidak akan berarti apa-apa jika manusia melupakan Tuhan yang menciptakan mereka. Dengan demikian, kaum Ad tidak hanya dikenal sebagai bangsa yang pernah kuat, tetapi juga sebagai contoh tentang bagaimana kesombongan dapat membawa kehancuran. Meskipun jejak negeri mereka perlahan hilang dari permukaan bumi, pelajaran dari kisah mereka tetap bertahan sepanjang zaman. Kisah tentang kaum Ad tidak berhenti hanya pada kehancuran sebuah bangsa. Peristiwa itu menjadi salah satu pelajaran besar yang terus diceritakan dari generasi ke generasi. Bangsa yang pernah dikenal sangat kuat itu akhirnya lenyap karena kesombongan mereka sendiri. Mereka memiliki tubuh yang besar, kemampuan membangun yang luar biasa, serta negeri yang dipenuhi kemegahan. Namun, semua itu tidak mampu melindungi mereka ketika mereka menolak peringatan yang datang dari Allah melalui Nabi Hud. Di masa-masa setelah peristiwa itu, kisah kaum Ad mulai dikenal oleh banyak orang sebagai sebuah peringatan yang sangat kuat. Orang-orang yang mendengar cerita itu memahami bahwa kekuatan manusia memiliki batas. Bangsa yang terlihat paling kuat sekalipun dapat runtuh jika mereka melupakan siapa yang memberikan mereka kekuatan sejak awal. Kehancuran kaum Ad menjadi pengingat bahwa kesombongan seringkali menjadi awal dari kehancuran. Banyak orang yang merenungkan bagaimana kaum Ad pernah merasa tidak terkalahkan. Mereka melihat bangunan tinggi yang mereka dirikan dan merasa bahwa tidak ada yang mampu merobohkannya. Mereka melihat tubuh mereka yang kuat dan percaya bahwa tidak ada yang lebih hebat dari mereka. Namun kenyataan akhirnya menunjukkan bahwa kekuatan manusia tidak pernah mampu menandingi kekuasaan Allah. Kisah itu juga mengingatkan manusia tentang pentingnya mendengarkan peringatan sebelum terlambat. Nabi Hud telah menyampaikan dakwahnya dengan penuh kesabaran. Ia tidak meminta imbalan apapun dari kaumnya. Ia hanya mengajak mereka kembali kepada Allah dan meninggalkan kesombongan. Namun sebagian besar dari mereka memilih untuk menolak peringatan itu. Ketika azab datang, kesempatan untuk berubah telah berlalu. Bagi orang-orang yang membaca atau mendengar kisah ini, kehancuran kaum Ad memberikan pelajaran yang sangat jelas. Kekuatan, kekayaan, dan kejayaan sebuah bangsa tidak akan berarti jika mereka melupakan nilai-nilai kebenaran. Sejarah sering menunjukkan bahwa ketika manusia terlalu percaya pada kekuatan mereka sendiri, mereka mulai mengabaikan batas-batas yang seharusnya mereka hormati. Kisah kaum Ad juga mengingatkan bahwa para nabi diutus bukan untuk mencari kekuasaan atau keuntungan dunia. Mereka datang untuk menyampaikan kebenaran dan memperingatkan manusia tentang akibat dari kesalahan yang mereka lakukan. Nabi Hud telah menjalankan tugas itu dengan penuh kesabaran, bahkan ketika menghadapi ejekan dan penolakan dari kaumnya sendiri. Warisan dari kisah ini tidak hanya tentang kehancuran sebuah bangsa,
tetapi juga tentang pentingnya kerendahan hati dalam kehidupan manusia. Setiap generasi dapat melihat kembali cerita ini dan mengambil pelajaran darinya. Ia mengajarkan bahwa manusia tidak boleh merasa terlalu kuat atau terlalu aman dari perubahan yang dapat terjadi kapan saja. Di dunia yang terus berubah, kisah kaum Ad tetap menjadi pengingat yang kuat tentang hubungan antara kekuatan dan tanggung jawab. Ketika manusia menggunakan kekuatan dengan kesombongan, mereka berisiko mengulangi kesalahan yang sama. Namun, jika mereka menggunakan kekuatan dengan rasa syukur dan ketaatan kepada Allah, mereka dapat membangun kehidupan yang lebih baik. Akhir dari kisah kaum Ad menjadi peringatan yang tidak akan pernah hilang dari sejarah manusia. Bangsa yang pernah berdiri dengan kebanggaan yang besar, kini hanya dikenal melalui cerita yang membawa pelajaran mendalam. Dari kisah itulah manusia diingatkan bahwa tidak ada kekuatan yang lebih besar daripada kehendak Allah, dan bahwa kerendahan hati adalah jalan yang menjaga manusia dari kehancuran yang sama.